Api Allah. Ini sesi ke-6. Api ujian. Kalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai korban, kita mengalami api. Kita mengalami firman-Nya. Kita menerima wahyu. Kita menyerahkan diri ke dalam api. Hadiratnya, wahyunya, firman-Nya menguji dan memurnikan kita. Jadi hari ini kita akan lihat bagaimana api menguji dan memurnikan kehidupan kita. Ingatlah Ayub, dia kehilangan segala sesuatu. Tapi di dalam ayat 23 ayat 10 dia berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku timbul seperti emas. Pemazmur berkata, sebab engkau telah menguji kami. Mazmur 66 ayat 10 sampai 12. Engkau telah memurnikan kami. Seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Jadi semua ujian, aniaya, tekanan-tekanan adalah api untuk memurnikan kita. Yesaya, ingat, dia masuk ke dalam takhta Allah, dan ada malaikat datang menjamah lidahnya dan berkata, kesalahanmu dihapus dan dosamu telah diampuni. Dan memang janji Allah dalam Yesaya 43 ayat 2 adalah, kalau jalan di dalam api, kamu tidak akan dibakar dan dihabiskan. Dan Yesaya 48 ayat 10 dikatakan, karena aku sudah memurnikan kamu seperti api, memurnikan perak dan emas. Dan ingat juga, ada 3 orang yang sungguh-sungguh masuk di dalam api. Namanya Sadrak, Meshach, Abednego. Mereka masuk ke dalam api. Mereka berani menghadapi ujian dan aniaya. Dan mereka di tengah api melihat anak manusia berdiri bersama-sama mereka. Dan mereka keluar dari api. Daniel pasal 3. Zakaria bernubuat bahwa akan ada sepertiga yang akan ditaruh di dalam api dan dimurnikan seperti orang memurnikan perak, dan akan diuji seperti orang menguji emas. Lalu di dalam perjanjian baru, Petrus berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 7, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas, yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dan dalam 1 Petrus 4 ayat 12, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian. Api menguji, memurnikan kita supaya kita menjadi seperti emas. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Wahyu 3 ayat 18, membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Apakah kita sedang mengalami ujian apinya? Apakah kita pernah jalan dalam api? Pada akhirnya kita akan keluar seperti emas yang murni. Api Allah. Sesi 7, api hukuman dan murka Allah. Apakah ada alternatif bagi mereka yang tidak mau menjadi korban yang diuji dan dimurnikan dalam api hadir Allah
wahyu Allah, firman Allah, dengan mempersembahkan hidupnya sebagai korban yang hidup ada. Dan itulah menghadap api hukuman dan murka Allah. Adam dan Hawa, waktu mereka berdosa, diusir dari Eden, dan Tuhan menghalau manusia, dan di tempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kejadian 3 ayat 24. Kita lihat Allah benci dosa, dan Adam dan Hawa tidak bisa masuk lagi ke dalam hadiratnya kecuali lewat api. Kata api yang pertama yang disebut dalam kitab Kejadian adalah berhubungan dengan Sodom. Sodom adalah kota yang penuh dengan dosa. Dan karena itu dalam Kejadian 19 dan ayat 24, Tuhan harus menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Dan api itu berasal dari Tuhan dari langit. Mesir juga mengalami api di antara tulah yang dicurahkan atas Mesir. Dalam Keluaran 9 dan ayat 23 dikatakan Tuhan mengadakan guru dan hujan es dan api pun menyambar ke bumi. Hukuman atas Sodom, hukuman atas Mesir, tapi juga hukuman atas umat Tuhan, terutama para imam, dan di antara mereka ada Nadab dan Abihu dalam Imamat 10 ayat 2. Waktu mereka berdosa, dikatakan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bisa bertahan kalau ada dosa. Mazmur 11 dan ayat 6 dikatakan mengenai orang-orang fasik, bahwa ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Waktu Yesus datang, beritanya sama. Yohanes Pembaptis berkata bahwa waktu Yesus datang, dia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dan juga waktu Yesus mengajar tentang hukuman terakhir, dia berkata bahwa mereka yang di sebelah kirinya, orang yang tidak ada kasih, tidak nyatakan kasih kepada manusia, tidak menyatakan kasih kepada dia, dia akan berkata kepada mereka, enyalah dari hadapanku, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikatnya. Dan juga dalam Yudas 1 ayat 23 dikatakan, selamatkanlah mereka, yaitu orang yang berdosa, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Sedikit lagi Yesus akan datang dengan api, dan kita bertanggung jawab untuk melepaskan orang dari api. Dan kita tahu pada akhir zaman, pada akhir segala sesuatu, orang jahat akan dibuang ke dalam laut api itu. Apakah kita mengerti api Allah? Apakah kita memahami bahwa Tuhan membenci dosa dan harus menghabiskan dosa? Apakah kita sadar bahwa orang yang kita kenal akan dihabiskan dalam api kalau mereka tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus? Api Allah. Sesi 8. Api kasih Allah. Kami sudah lihat api hukuman Allah dan api yang menguji
dan memurnikan. Tapi sekarang kita lihat ayat-ayat tentang kasih Allah yang adalah seperti api. Dan itu dinyatakan di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai 7. Dalam ayat itu dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Kita lihat bahwa kasih Allah adalah api yang seperti meterai. Apa yang menjadi meterai bagi kita? Itulah Roh Kudus. Di dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan dalam Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kuasa dan kasih api Roh Kudus menjadi meterai dalam kehidupan kita. Meterai Roh Kudus yang turun di hari Pentakosta. Itulah api meterai kasih Allah yang kita sudah terima. Lalu terus dalam Kidung Agung 8 ayat 6, yang kedua kita lihat kekuatan api Tuhan. Dikatakan kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Ini kasih Allah adalah nyala api Tuhan. Dan itu diterangkan dalam Yohanes 2 ayat 17 waktu Yesus masuk di dalam rumah Allah, bait Allah. Dan Dia mau membersihkan rumah itu. Dan murid-murid dikatakan teringatlah mereka bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Inilah api cinta Yesus bagi baitnya. Yang ketiga, nyala api kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah memang seperti nyala api. Dikatakan nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan yang menghanguskan, yang membakar dalam hati. Kasih itu tidak dapat dipadamkan. Yang keempat, Kidung Agung 8 ayat 7, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Ya, karena seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut, hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang kelima, kasih itu berharga. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti dihina. Kita lihat harga kasih Allah, kasih Yesus di Getsemani. Waktu Dia bawa salibnya, waktu Dia disalibkan, lihatlah betapa besar kasihnya yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Kiranya api kasih Allah akan menyala dalam kita. Api Allah. Sesi 9. Api kemuliaan Allah. Kami sudah lihat hukuman Allah, kami sudah lihat kasih Allah. Dan sekarang kita akan lihat bahwa Allah yang tinggal di dalam api juga akan tinggal di dalam gerejanya dan menyatakan kemuliaan hadiratnya seperti api di tengah-tengah umatnya. Sepanjang
Perjanjian Lama kita lihat bagaimana api turun dan kemuliaan dan hadiratnya nyata di tengah umatnya. Di Gunung Sinai, dia turun dalam api dan kemuliaannya. Di Bait Allah, waktu Salomo mulai melayani di rumah Allah dalam 2 Tawarik pasal 7 dan ayat 3, kita lihat bahwa api turun dan kemuliaan Tuhan nyata. Kalau kita lihat nubuatan di dalam Perjanjian Lama, kemuliaan Allah akan dinyatakan di Sion. Yesaya 45 lagi. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Sion, di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ. Jadi di mana orang kumpul sebagai Sion di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan nyata. Dan dia akan nyata sebagai segumpul awan pada waktu siang dan segumpul asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Dan memang kami tahu bahwa api Allah ada di Sion. Dalam Zakaria pasal 2 dan ayat 5. Dikatakan dan oleh Tuhan, aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Tuhan mau menjadi kemuliaan di tengah-tengah gereja. Itulah sebabnya di dalam Perjanjian Baru kita lihat bahwa Petrus memberi nasihat kepada gereja. Dia berkata, aku menasihatkan para penetua di antara kamu, aku sebagai teman penetua dan saksi penderitaan Kristus, dan juga yang akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Dan pasal 4 ayat 13. Dia berkata kepada semua orang dalam jemaat, sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, api penderitaan, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah jemaatnya. Sekarang penderitaan, sebentar lagi kemuliaan Allah akan nyata di tengah-tengah umatnya, gerejanya. Apakah kita merindukan api Allah memenuhi kita sampai kita sudah menjadi penuh dengan api kemuliaannya? Api Allah, sesi terakhir, sesi ke-10, api kedatangannya. Kita tahu bahwa Allah adalah api, dan waktu dia datang kembali, dia akan menyatakan dirinya sebagai api, dengan api yang bernyala-nyala kepada semua manusia pada hari kedatangannya. Untuk kita yang percaya, kita akan diubahkan dan dimuliakan di dalam api itu. Tapi musuhnya akan dihukum dan dimusnahkan. Kita lihat sepanjang Alkitab bahwa Allah berkata bahwa dia akan datang dengan api. Dalam Mazmur 50 ayat 3 dikatakan Allah kita datang dan tidak tinggal diam. Ia didahului api yang menjilat-jilat dan dikelilingi badai yang dahsyat. Juga dalam Yesaya 66 ayat 15
Dikatakan sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api. Dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hadiknya dengan nyala api. Sebagaimana Elia naik ke surga dengan kereta yang berapi-api, demikian juga Tuhan akan datang dari surga dengan kereta yang berapi-api. Maleaki juga bernubuat hal yang sama dalam Maleaki 3 ayat 2. Siapa dapat tahan pada hari Tuhan datang dan menampakkan dirinya? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Dan Maleaki 4 ayat 1, sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan akan datang menghancurkan orang jahat. Tapi Maleaki 4 ayat 2, kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Api matahari akan bercahaya dengan kesembuhan pada sayapnya. Dan Yesus waktu dia datang, dia juga berkata bahwa dia akan datang seperti api, karena Matius 24 ayat 27 berkata sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Paulus juga waktu dia terangkan tentang kedatangan Tuhan, dia berkata 2 Tesalonika 1 ayat 7 dan 8, pada hari Tuhan Yesus turun dari surga dan menampakkan dirinya, mewahyukan diri dengan malaikat-malaikatnya yang perkasa dan dengan api yang menyala-nyala. Ia turun untuk menghukum orang-orang yang tidak memperdulikan Allah. Dan juga pada saat itu Antikristus akan dimusnahkan. 2 Tesalonika 2 ayat 8, barulah kelihatan manusia jahat itu, maka bila Tuhan Yesus datang, ia akan membunuh manusia jahat itu dengan napas dari mulutnya dan membinasakannya dengan kecemerlangan kehadirannya. Dan walaupun dia datang untuk menghancurkan yang jahat, menghancurkan iblis, untuk kita akan melihat api kemuliaannya. 1 Petrus 4 ayat 13, seperti kami lihat kemarin dia datang dengan kemuliaan, maka nanti kalau kemuliaan Kristus diperlihatkan, kalian akan bersukacita. Dan kita akan turut dipermuliakan dengan dia. Apakah kita menantikan hari kedatangannya dengan berapi-api? Apakah kita akan bertahan pada hari itu? Marilah hari ini api Allah berkobar-kobar dalam diri kita.